Assalamualaikum semuanya. Sehat. Baik teman-teman mahasiswa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran proses belajar mengajar hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Oke, Aan Adriani. Hadir. Kenapa ketawa Mas Aan? April. Hadir Bu. Oke, Aprilia. Hadir Bu. Mana? Oke. David, Tri Indah. Hadir Ibu. Oke. Terus Dede. Hadir Bu. Ya. Desmi. Hadir Bu. Mana Desmi? Ya. Dimas Jaya. Hadir Bu. Ya. Dina Nabiha. Hadir Ibu. Oke, Don. Oke, lengkap banget ya. Elisa Perawati. Hadir Ibu. Evan Aulia Putra. Ya. Fadila Syahrawanuddin. Hadir Bu. Furqan. Hadir Bu. Zanzen. Hadir Bu. Oke. Carolina Nam. Ya, belum selesai. Neza Nahmezi. Mersha Luna. Mana Mersha? Oke. Muhammad Naufal Fadil. Hadir Bu. Ya, oh ini ya yang jarang masuk itu ya. Ya, betul. Ya, hari ini masuk. Masuk Bu. Sehat? Sehat, Sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau lulus mata kuliah saya? Mau Ibu. Olivia Putri. Ya. Priya Nesta. Hadir Bu. Ya, sudah sehat Priya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putri Aziza. Ya. Rafli Fahruli. Reza. Hadir Bu. Terus Saskia. Hadir Bu. Oke, Cindy Eriska. Ya, Siti Najwa. Hadir Bu. Oke, dari sebelah depan kameramen. Hadir. Oke, Siti Nurhaliza. Hadir Bu. Ya, Siti Finiran. Hadir Bu. Oke, Stefanko. Hadir Bu. Ya, Syahrul Hadir Bu. Gunawan. Bukan. Ya, Tracy. Hadir Bu. Iya, Yazid Alwi. Ya, Zahra. Saya Bu. Oke, semuanya hadir. Hadir Bu. Semuanya sehat? Sehat. Oke, sebelum kita berlanjut ke mata kuliah selanjutnya, saya mau bertanya kepada teman-teman mengenai mata kuliah minggu lalu. Siapa yang mengetahui apa itu haki? Angkat tangan. Saya. Oh iya, Mas Aan, ketua kelas. Ya, apa itu haki, Mas? Haki itu merupakan hak eksklusif yang diberikan negara nih kepada seseorang atau badan atas hasil intelektual atau hasil pemikirannya nih terhadap suatu benda. Misalkan nih dia menciptakan kayak lagu atau dia jago di bidang teknologi, ada namanya hak paten dan lain sebagainya. Itu yang saya pahami. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Mas Donald, apa itu haki Mas Donald? Izinkan, menurut saya haki ini berpatokan pada bagaimana karya yang dihasilkan oleh seseorang melalui pikiran, akal pikiran dan diwujudkan seperti itu. Oke, yang haki adalah kekayaan intelektual
intelektual yang diberikan oleh negara kepada seseorang untuk menjaga haknya dalam penciptaan yang telah dia lakukan. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau lembaga. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Saya mau tanya selanjutnya. Tujuan utama dari HAKI adalah apa sih? Tujuan utama perlindungan hukum HAKI itu untuk apa? Silakan yang perempuan. Saya Bu izin menjawab. Ya. Untuk mencegah pihak lain menggunakan, meniru atau mengomersialkan karya tanpa izin. Itu tujuan utama daripada HAKI perlindungan hukum. Oke, ada lagi? Jadi tujuan utama HAKI perlindungan hukum adalah mencegah pihak lain menggunakan, meniru atau mengomersialkan karya tanpa izin seseorang yang telah menciptakan karya tersebut. Ya, paham ya? Oke. Dari yang kemarin kita bahas, ada nggak sesuatu yang teman-teman mau tanyakan atau kurang dipahami? Silakan. Ada? Ya, ini Bu, saya mau bertanya Bu, tentang ini Bu, tujuan utama HAKI itu Bu ya, yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Kan tujuan dari HAKI itu salah satunya itu kan Bu, mencegah pihak lain menggunakan, meniru atau mengomersialkan karya tanpa izin ya Bu. Kalau seandainya pada saat orang itu meniru atau mengomersialkan karya tersebut tanpa izin, kira-kira apa sih yang akibat hukum yang dia pelaku tersebut rasakan gitu Bu? Gitu. Terus apakah bisa gitu Bu? Atau enggak? Apakah ada persyaratan tertentu ketika kita ingin mengomersialkan atau meniru haki dari seseorang Bu? Itu Bu. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini Bu, apakah ada persyaratan dari undang-undang yang berkaitan dengan haki ketika saya ingin meniru atau mengomersialkannya gitu Bu? Gitu Bu, apakah ada persyaratannya? Kalau seandainya nggak ada sih Bu, berarti nggak apa-apa gitu. Oke, syarat haki, hak cipta itu apa? Dia berasaskan kepada file. First to file. First to file berarti apa? First to file itu Siapa? siapa yang mendaftarkan pertama, maka dia yang memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Ya, terus pertanyaannya apa? Ini Bu, apa sih konsekuensi hukumnya bagi saya ini Bu? Yang pelaku tadi yang meniru atau mengomersialkan haki itu tanpa izin dari orang, tanpa izin dari pemegang hak eksklusif sebelumnya. Secara undang-undang ada nggak sanksi hukum bagi orang yang menggunakan hak cipta orang lain yang kemudian dikomersilkan, gitu? Iya betul. Atau hanya mau digunakan saja? Ya, digunakan dalam arti dia komersialkan untuk memperoleh manfaat ekonominya Bu. Ya komersial itu ekonomi. Ya maksudnya itu untuk memperoleh manfaat. Ada nggak dasar hukumnya? Kasih, ayo Tres. Silakan cari Tres. Kalau ada misalnya ada orang di Tres, ya, dia sudah mendaftarkan hak ciptanya, kemudian hak ciptanya itu digunakan oleh orang lain dan dikomersialkan. Apa dampak hukum yang didapat oleh orang yang melakukan duplikasi lah, kita anggap ya, duplikasi. Silakan duplikasi. Kalau ada yang mau berpendapat lagi silakan. Ya, saya mau Resi jawab, nanti yang lain ada pendapat lagi monggo dipersilakan. Jadi tadi pertanyaan dari Stephen Ko itu kan, kalau saya ringkas ya, kalau ada orang sudah mendaftar hak cipta, kemudian hak cipta itu ditiru orang lain, apa konsekuensinya bagi peniru? Nah, saya akan menjawab begini: jika seseorang sudah mendaftarkan hak cipta,
Meskipun pada dasarnya hak cipta lahir otomatis sejak ciptaan diwujudkan, lalu ada orang lain yang meniru ciptaan tersebut tanpa izin, maka peniru dapat dikenai beberapa konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu yang pertama, digugat secara perdata. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Yang kedua, dapat meminta pengadilan menghentikan penggunaan atau peredaran ciptaan yang melanggar. Kemudian ada juga dikenai sanksi pidana. Jika peniruan dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, terutama untuk tujuan komersial, pelaku dapat dipidana berupa penjara dan atau denda sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cipta pasal 112 hingga 120 tergantung jenis pelanggarannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, barang hasil pelanggaran dapat disita. Salinan hasil pembajakan atau alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran dapat disita atau dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan. Bagaimana teman kok? Sudah luas? Sudah? Ternyata Resi ini luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jadi orang-orang yang mempergunakan atau mengkomersialkan hak cipta hasil karya orang lain itu bisa dituntut secara perdata dan pidana, ya. Oke, lanjut lagi. Apa yang mau dipertanyakan, ada lagi? Oke, desain industri, apa sih yang dimaksud dengan desain industri? Silakan. Kita tuh desain industri. Secara umum, ya. Oke, terus apa yang dimaksud dengan apa ya? Perlindungan rahasia dagang. Ya, silakan Mbak. Perlindungan rahasia dagang itu perlindungan hak atas rahasia yang bersifat kayak resep atau teknologi yang bersifat yang udah didaftarkan selama 10 tahun itu dengan unsur kayak memiliki rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Oke, ya. Jadi rahasia dagang adalah semacam rahasia perusahaan, sesuatu hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, ya, oleh perusahaan lain, oleh orang lain. Jadi hal itu pun diketahui hanya oleh beberapa orang di dalam perusahaan tersebut. Tidak semua orang bisa mengetahui rahasia dagang itu seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izinnya boleh nggak? Teman, kita mengulang beberapa minggu yang lalu tentang jenis-jenis haki di Indonesia. Silakan. Ada beberapa jenis haki yang ada di Indonesia. Coba dari pojok perempuan di sana, siapa? Satu. Ayo, yang mas yang ini bisa nih. Yang pertama itu hak cipta. Itu diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Oke, hak cipta, ya. Hak cipta itu apa sih? Hak eksklusif bagi pencipta untuk Oke, jadi hak yang diberikan negara kepada seseorang secara eksklusif untuk mengumumkan hasil ciptaannya, ya, secara umum di bidang ilmu pengetahuan, sains dan sastra. Contohnya apa? Buku pelajaran. Terus apa lagi? Film apa itu? Oke, film apa itu? Pesta babi. Babinya jangan lihat saya dong. Itu hasil cipta enggak? Iya. Dan itu harus
ciptanya. Oke. Yang kedua apa? Oh ya, hak cipta itu ada masa berlakunya enggak? Ada. Berapa lama? 70 tahun sampai meninggal dunia. Jadi kalau nggak meninggal dia nggak hilang itu. Kayak buku misalnya ya, sampai dia meninggal baru haknya hilang. Yang kedua, hak kekayaan industri atau industrial property right. Ya, apa itu? Contohnya? Contohnya Hak paten. paten apa Mbak? Hak paten Mbak? Itu berisi tentang kayak mesin, rumusan obat, terus proses pembuatannya. Hak paten? Invensinya di bidang teknologi untuk melaksanakan sendiri invensinya selama waktu tertentu. Iya, berapa waktu? 20 tahun. Oke. Yang selanjutnya, bagian dari hak kekayaan industrial adalah merek. Apa itu merek? Tanda berupa gambar, nama, atau kata atau warna dari suatu perusahaan dagang atau jasa. Oke, masa waktunya berapa? 10 tahun. Bisa diperpanjang? Bisa. Jadi kalau merek itu bisa diperpanjang setelah 10 tahun, maka bisa diperpanjang 10 tahun berikutnya. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya adalah desain industri. Nah, apa itu desain industri? Kreasi itu kolaborasi. Coba Mas yang ini yang pakai kacamata. Ayo Mas. Yang dimaksud dengan desain industri adalah kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, komposisi garis, dan warna pada suatu produk. Oke, ada masa waktunya? Ada. Ada. Berapa tahun? 10 tahun. Oke, selanjutnya rahasia dagang sudah. Kemudian indikasi geografis. Apa itu indikasi geografis? Angkat tangan, jangan semuanya yang belakang. Silakan Mbak. Apa Mbak? Indikasi geografis itu perlindungan tanda yang menunjukkan asal suatu daerah yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu. Contohnya? Mungkin kayak Ya, contohnya hasil budaya, ya, batik, tari-tarian, adat istiadat, ya. Oke. Kemudian ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Ada Bu. Ya, silakan Mas Donald. Baik, terima kasih. Tadi dari beberapa pembahasan timbullah satu pertanyaan. Ada memang hak yang dari beberapa tahun bisa diperpanjang dan ada yang tidak bisa diperpanjang. Pertanyaan saya di sini, apa yang menjadi tolak ukur sehingga waktu itu menunjukkan bisa diperpanjang dan tidak bisa diperpanjang? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, kenapa sih ada haki yang bisa diperpanjang, ada yang tidak bisa diperpanjang, bahkan ada yang seumur hidup? Iya. Ada yang bisa menjawab sebelum saya jelaskan? Ayo coba, kenapa gitu? Kalau seumur hidup itu contohnya apa tadi? Intelektual, seperti buku. Buku itu tidak berasa. Ya, buku itu tidak cuma nanti buku ini hanya berlaku sampai 2026. Nanti setelah 2026 ganti lagi, jangan buku ini tidak berlaku. Maka tidak ada kata batas waktu untuk intelektual seseorang, hak cipta seseorang di bidang keilmuan. Contohnya buku, maka buku itu akan berlaku masanya sampai seumur hidup. Terus kemudian apalagi merek. Merek itu berupa gambar, nama, kata atau warna yang digunakan sebagai barang jasa dengan masa waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kenapa merek itu bisa diperpanjang? Ada nggak? Coba teman-teman berpikir logika. Kalau buku tadi kan kita secara logika memang nggak ada batas waktunya.
dari saya masih kecil pun misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu kan itu aja kan gitu. Atau misalnya sejarah lahirnya bangsa Indonesia, buku sejarah, itu nggak ada batas waktunya. Nah, kenapa dengan merek ini ada batas waktunya 10 tahun dan dapat diperpanjang? Kenapa? Karena kan dia itu sifatnya bisnis Ibu ya. Merek itu kan identitas, misalkan nih kayak merek Jangan sedikit Indomie. suaranya. Udah kencangin ya, oke. Ya. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya merek itu kan pasti nggak jauh dari yang namanya bisnis, gitu kan ya. Nah, kenapa dia 10 tahun waktunya dan dia bisa diperpanjang? Yang namanya bisnis itu kan bisa naik, bisa turun. Oke lah kalau dia bisa bertahan melewati 10 tahun itu, dia bisa diperpanjang agar apa? Agar kita sebagai konsumen itu nggak bingung dengan merek ini gitu, merek yang sudah kita kenal kayak Indomie gitu. Nah, kalau semisal dia bisnisnya mungkin ya, yang saya ketahui juga dalam konteks bisnis itu kan banyak juga tuh perusahaan-perusahaan yang memiliki produk nih, memiliki merek lah gitu. Akan tetapi dalam perjalanannya itu dia tidak sustainable, tidak panjang gitu karena ada berbagai macam hal. Nah, sehingga itu kan membuat ya kalau produknya mati itu kan otomatis nggak ada yang make hak merek itu. Ketika sudah melebihi 10 tahun dan di masa itu ada misalkan satu perusahaan yang kepikiran nih pengen pakai merek yang sama, padahal merek itu sudah dipakai, akan tapi perusahaannya sudah mati dan masanya sudah habis, itu kan otomatis nggak bisa diperpanjang lagi dong. Nah, maka itu kan bisa menjadi identitas yang baru gitu. Oke, paham nggak dengan kenapa merek itu merek itu berlaku 10 tahun, Enggak semua. tapi kalau merek itu bisa diperpanjang, Mas. Lebih ke Iya kan? iya. Nah, kalau 10 tahun diperpanjang berarti merek itu tetap miliknya. Iya. Tapi kalau tidak Nggak diperpanjang diperpanjang. maka itu bisa menjadi Milik. bagian dari Masyarakat. fasilitas umum lah, Iya. punya bersama lah, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan desain industri yang tidak ada, yang masa berlakunya tidak boleh diperpanjang? Ya, silakan. Menurut saya, kenapa desain industri itu tidak punya batas waktu 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang? Karena 10 tahun, karena desain industri itu, contohnya dari inventor pertama itu menemukan suatu penemuan yang belum tentu lengkap ataupun tidak, atau secara keseluruhan itu tidak jelas memberikan dalam menciptakan suatu karya, sehingga kenapa pemerintah itu menerapkan adanya batasan agar mendorong kepada pihak-pihak lain, terutama kepada generasi muda, untuk melakukan inovasi lanjutan terhadap penemuan tersebut untuk melengkapi agar penemuan itu tuh lebih jelas dan lebih terstruktur ke depannya. Oke, paham nggak? Dengar nggak? Manggut-manggut aja. Ngerti nggak? Kalau belum paham, ditanyakan lagi. Boleh dari saya, Bu? Bisa cut gas sebentar. Oke, teman-teman. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya, saya berharap teman-teman nanti setelah kita tutup acara proses belajar mengajar ini, saya akan beri teman-teman tugas. Sebelumnya saya akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. HAKI adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual. Istilah ini merujuk pada hak eksklusif yang diberikan secara hukum kepada seseorang atau kelompok atas karya yang berasal dari hasil cipta, karsa, rasa, dan kemampuan intelektual manusia. Oke, tujuan HAKI yang pertama, perlindungan hukum. Yang kedua, manfaat ekonomi, memberikan hak kepada pencipta untuk menikmati keuntungan secara finansial atau dari segi ekonomi atas hasil karyanya. Yang ketiga, mendorong inovasi, memberikan inovasi kepada kreator dan inventor untuk terus berkarya. Jenis-jenis HAKI di Indonesia secara garis besar
Haki dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah hak cipta, hak eksklusif yang bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ini umumnya berlaku untuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian hak kekayaan industri atau industrial property right meliputi perlindungan atas inovasi teknologi, identitas bisnis, dan desain komersial. Yang pertama hak paten. Apa itu paten? Hak eksklusif untuk invensi atau penemuan di bidang teknologi dan prosesnya masa berlaku hingga 20 tahun. Yang selanjutnya adalah merek. Tanda berupa gambar, nama, kata, atau warna yang digunakan sebagai pembeda dalam kegiatan perdagangan barang jasa. Masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang. Yang selanjutnya adalah desain industri. Kreasi mengenai bentuk konfigurasi atau komposisi garis dan warna pada suatu produk. Masa berlakunya adalah 10 tahun. Kemudian adalah rahasia dagang. Informasi teknologi atau bisnis yang tidak diketahui secara umum dan memiliki nilai ekonomi. Misalnya resep rahasia makanan. Oke, indikasi geografis. Perlindungan tanda yang menunjukkan asal suatu daerah yang memiliki karakter atau kualitas tertentu. Misalnya adat istiadat, budaya, bahasa, suku, tradisi dalam suatu daerah. Yang selanjutnya adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Karya intelektual mengenai tata letak penempatan komponen elektro masa berlakunya hingga 10 tahun. Oke, di Indonesia pengolahan dan pendaftaran haki berada di bawah naungan apa? Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi saya. Oke, paham semua? Setelah kita dengar kesimpulan, teman-teman, saya kasih tugas untuk membuat notulen atau ringkasan apa yang kita bahas hari ini. Dikumpulkan minggu depan. Oke, siap ya? Siap.